Hola Sobat SFL yang taat dan teladan, kalian luar biasa. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya guys. Kita kembali lagi nih untuk mengisi episode-episode podcast yang sempet delay. Ngapain aja sih lo? Tahu nih, maaf ya guys. Gue tuh 2 minggu terakhir lagi ada perjalanan di luar kota, jadi ya belum sempet take voice buat podcast. Di edisi kali ini, gue mau kasih beberapa tips ala-ala gue ya guys, yang bener-bener orang awam, orang biasa, just ordinary person, gimana memperlancar dan memahami sedikit demi sedikit bahasa Inggris. Ini nih, kalau soal bahasa Inggris, kebanyakan pada kurang minat, padahal zaman sekarang tuh apa-apa bahasa Inggris loh guys. Bener-bener penting, dan ini tuh bahasa internasional yang notabene dipakai di semua negara. Jadi sepenting itu ya, pokoknya penting banget deh bahasa Inggris di akhir-akhir ini. Gak ada salahnya sih buat mengerti sedikit demi sedikit bahasa Inggris. Toh berguna banget juga di kehidupan sehari-hari kan. Sekedar ngerti aja udah bagus banget, apalagi bener-bener diaplikasikan, then you are so cool. Perlu digarisbawahi, gue bukan guru bahasa Inggris. Gue cuman manusia biasa yang ngerti setidaknya apa itu bahasa Inggris ya. Ya meskipun gak sesuai dengan rumus-rumus, tak sesuai dengan rumus tenses dan apa itu, gue malah gak tahu begituan, lupa. Tapi bener loh, gue kalau ngobrol sama tamu atau orang-orang luar, ya setahu gue aja, gue susun dulu kosakata bahasa Indonesia dari pikiran gue gitu, terus gue keluarin ucapannya ke bahasa Inggrisnya, dan gak terlalu ngurusin tenses begitu deh. Dan ya, mereka juga ngerti apa yang gue omongin. Tapi rumus-rumus dan tenses itu juga perlu kalian pelajari ya guys. Itu penting banget juga kalau misal kalian melamar kerja yang membutuhkan tes bahasa Inggris. Zaman sekarang kalau kalian melamar di suatu perusahaan bergengsi, pasti dan wajib ada tes bahasa Inggrisnya ya. Jadi jangan disepelekan itu ya. Gue gak bisa ngasih rumus-rumus begituan, karena nanti ini episode malah jadi les bahasa Inggris bersama SFL Podcast. Malah jadi les bahasa Inggris ya. Lagian gue juga gak expert di tema-tema begituan, malah nanti jadi sesat nantinya. Oke deh, ini dia cara gue memahami bahasa Inggris dengan mudah. Yang pertama tuh, sering mendengarkan lagu-lagu barat atau lagu-lagu yang berbahasa Inggris. Nah, ini bener-bener cara yang simple gue buat ngerti bahasa Inggris. Gue dari dulu emang dasarnya suka dengerin lagu-lagu berbahasa Inggris sejak awal-awal SMA. Sampai sekarang pun gue dengerinnya lagu-lagu bahasa Inggris. Gue malahan gak tahu lagu-lagu bahasa Indonesia zaman sekarang. Bukannya gak suka lagu bahasa Indonesia ya, cuman udah terbiasa aja sama lagu-lagu bahasa Inggris. Jadinya ya gue ngikutin lagu-lagu di sana. Memang tips ini sangat sepele banget ya, tapi bener-bener efektif loh guys. Saat mendengarkan musik berbahasa Inggris, kalian perlu melihat teks liriknya. Kenapa? Dari teks yang dilirik lagu itu akan membantu kalian belajar pelafalan atau pengucapan bahasa Inggris yang benar. Nah, cara ini adalah cara gue belajar bahasa Inggris, dan dijamin tidak membosankan. Siapa yang menyangka jika mendengarkan musik saja bisa membantu kalian memahami bahasa Inggris sedikit demi sedikit? Jangan dianggap remeh tips ini loh guys. Bener-bener terbukti ampuh. Banyak teman-teman gue yang awalnya belajar bahasa Inggris itu dari mendengarkan dan melihat lirik di lagu tersebut. Pilihlah lagu-lagu yang sesuai dengan genre kalian, biar lo nya juga suka gitu. Dan jangan diambil kata-kata joroknya ya guys. Semisal ketemu bule di jalan, masa iya mau pakai kata-kata jorok? Lo bisa diamuk masa ketemu sama bulenya. Kalau udah kenal mah nggak apa-apa lo pakai kata-kata jorok, tapi jangan coba-coba pakai kata-kata terlarang itu kalau baru kenalan ya guys. Ini bener-bener cara otodidak gue juga supaya cepat memahami bahasa Inggris dengan cara yang bener-bener fun. Bisa dilakuin dengan sambil rebahan juga. Kalau pengen cepat memahaminya sih ya jadiin habit setiap hari. Biasakan buat denger-dengerin lagu barat ya.
jadiin ya, maksudnya jadiin habit baru lah buat dengerin lagu-lagu bahasa Inggris kalau pengen cepet memahami bahasa Inggris gitu. Yang kedua yaitu menonton film-film barat. Ini gue banget. Yang kenal gue pasti tahu kalau gue bener-bener hobi nonton film. Sampai sekarang pun gue masih suka nonton film luar. Siapa sih yang gak suka nonton film? Ini sih caranya simple banget ya. Anda hanya perlu menonton film luar negeri. Sesimpel itu kan ya. Nonton filmnya harus pakai subtitle bahasa Inggris ya guys. Gimana kalau nggak tahu artinya? Bisa juga sih dikasih 2 subtitle bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga. Tapi menurut gue ribet. Tapi kalau kalian cepet untuk membaca suatu kata-kata ya seolah boleh juga tuh caranya dikasih 2 subtitle. Ini tuh cara simple tapi bener-bener ampuh di gue. Ketika kalian nonton film berbahasa asing, lo mau gak mau juga harus ngerti apa yang diomongin si aktor supaya lo juga ngerti alur cerita di film itu. Makanya kenapa gue bilang ampuh, ya lo harus ngerti film itu sendiri. Ya kali lo nonton doang tapi gak tahu apa yang mereka omongin, 10 menit kemudian lo tidur. Lo gak harus tahu semua subtitle itu kok. Intinya mah 1, 2, 3 kosakata tiap hari aja dari lo nonton film itu udah bener-bener bagus banget. Selamat mencoba. Itu doang sih cara gue buat gampang memahami bahasa Inggris. Singkat, padat, dan jelas ya. Gue gak mau bertele-tele di sini. Banyak teman-teman gue yang sama juga cara belajar bahasa Inggrisnya seperti yang gue utarakan tadi. Dan bener-bener ampuh. Gue juga gak pernah ikut les-les bahasa Inggris tuh. Belajar bahasa Inggris gue ya di masa-masa sekolah SD, SMP, SMA. Udah itu aja. Kebanyakan gue ngerti bahasa Inggris itu ya dengan cara-cara di atas tadi. Dengan mendengarkan lagu-lagu dan menonton film berbahasa Inggris. Bahasa Inggris gue juga masih belepotan sih, belum expert. Tapi kalau disuruh ngobrol sama tamu ya, hayu, lawang kerjanya tiap hari juga harus berinteraksi sama orang-orang luar. Gue juga sering kata-kata dari film-film gue aplikasikan pada saat ngobrol sama orang luar. Kayak misalnya kata-kata slang seperti ini nih. You seems like a humble person, down to earth. Down to earth itu di sini bukan turun ke bumi ya, lebih mengarah ke supel, sederhana gitulah. Begitulah episode kali ini. Sudahlah ya ngomongnya. Kalian kalau mau nanya seputar kapal pesiar, langsung aja DM Instagram kita ya. Langsung dibales kok, swear deh. Atau mau request pembahasan-pembahasan yang lain, silahkan, monggo. Gue malah suka banget. Jadi gak susah-susah mikir-mikir pembahasan apa di episode selanjutnya gitu. Gue tunggu ya DM di Instagram kita yang baru. Maksudnya udah gue bikin lama sih, cuman baru-baru ini aktif gitu. Bye-bye, later.